Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya memaklumi kalau ada komentar yang mengatakan saya ini pelin-pelan. Kadang seperti membela Lacak, kadang seperti membela TJ. Saya ingatkan satu hal, bahwasanya tawassut atau berdiri di tengah itu memang bukan perkara yang mudah. Itu sulit sekali. Ketika ada dua kubu yang saling menyerang, bagaimana kita berada di tengah itu perkara yang sangat sulit. Kenapa? Karena akan dimusuhi kedua belah pihak. Oleh pihak kiri kita dianggap tidak membelanya karena kita tidak ada di kiri. Oleh pihak kanan pun kita dianggap tidak membelanya karena kita tidak ada di kanan. Ketika tidak membela kiri, maka berarti kita menyerangnya. Ketika tidak membela kanan, maka berarti kita menyerangnya pula. Berarti seolah-olah kita melawan dua arah. Saya memaklumi itu. Saya akan bawakan satu cerita. Betapa sulitnya tawassut, betapa sulitnya bersikap di tengah. Ini tentang kasus antara menghukumi khawarij. Khawarij itu kesalahan fatalnya adalah takfirul muslimina wa nisbatuhum ila ahli syirki. Jadi orang-orang khawarij ini mengkafirkan orang-orang Islam dan menganggap mereka orang syirik. Wa tahlilu dimaihim, dan menganggap darah mereka itu adalah halal. Jadi orang khawarij ini menganggap darahnya orang muslim itu haram, dan itu yakumu ala ta'wilin fasidin, berangkat dari memahami Al-Quran dengan takwil yang salah. Apakah lalu ulama menganggap khawarij ini kafir? Ada yang terlalu ekstrim menganggap mereka kafir. Ada juga yang ekstrim menganggap mereka benar. Maka yang di tengah adalah isbatun annahum fasikuna walaisu bikufrin. Menetapkan bahwa mereka itu fasik, pelaku dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Ini kan tengah. Jadi bagi yang membenci, yang mengatakan itu kafir, ya ini musuhnya. Kenapa? Kenapa nggak mengatakan itu kafir? Bagi yang membela, ya tetap ini musuhnya. Kenapa mengatakan itu fasik? Jadi di tengah. Dan ketika ada persoalan semacam ini, saya rekam satu redaksi di dalam Fathul Bari itu, di mana Ibnu Hajar menukil perkataan Qodiyat. Wa qala al-Qodiyat anna hadhil mas'alata asyaddu iskalan min masailil fiqh. Masalah ini, ay takfirul khawarij, itu adalah persoalan yang sangat rumit. Hatta sa'alal imamu Abdul Haqqi al-imama Abal Ma'ali. Sampai-sampai Imam Faqih Abdul Haq bertanya kepada imam yang di atasnya, yaitu Abu Al-Ma'ali. Fa'tadara. Abu Al-Ma'ali tidak menjawab. Memohon maaf untuk memberikan isbat tentang itu. Dengan jawabannya, bi anna ikhraja ahlil millati minal millati wa idkhalaha anhu, atau wa idkhalahu anha, atau kalau dibalik, anna idkhalal kafiri fi ahlil millati wa ikhrajaha anha, atau wa ikhrajuhu anha amrun azimun fid dini. Bahwasanya menetapkan seseorang itu yang nyata-nyata kafir dianggap sebagai orang Islam atau ahlil millah, atau sebaliknya mengeluarkan orang yang nyata-nyata Islam sebagai bukan orang Islam, amrun azimun, sesuatu yang luar biasa dahsyat. Makanya itadaro itu memohon maaf, tidak menjawab gitu. Kemudian waqad tawaqqafa qablahu al-qadi al-Baqillani, Abu Ya'la al-Qadi al-Baqillani, dan sebelum ini sudah ada ulama top yang diam, no comment, yaitu al-Baqillani. Ulama yang sangat top dalam fikih, top dalam ilmu kalam, tidak berkomentar apakah mereka kafir atau tidak. Waqala, dan hanya berkata, lam yasrohil qawmu bil kufri. Mereka tidak menampakkan atau tidak meneriakkan kekafiran.
walakinnahum ya'tuna bi aqwalin tu'adzi ilal kufri. Tetapi memang nampak mereka itu menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin berpotensi menjadikan dia kafir. Coba perhatikan bagaimana berhati-hatinya ulama dalam mengisbat. Ini levelnya antara takfir dan tidak takfir. Dilakukan oleh ulama, cocok. Level saya menyatakan antara ini benar, ini salah. Saya tawakuf, tidak tahu. Sesuai dengan mansibnya saja. Dan saya pegang satu prinsip. Laisa man tolaba al-haqqa fa'akhto'ahu. Kaman atau kamithliman tolaba al-batila fa'adrokahu. Itu makolanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jangan sampai. Ini juga wasiat beliau tentang kita menyikapi khawarij. La taqtulu al-khawarij ba'di. Falaisa man tolaba al-haqqa fa'akhto'ahu kaman tolaba al-batila fa'adrokahu. Jangan kamu membunuh, menghalalkan darah orang-orang khawarij setelah saya. Karena berbeda. Ini prinsip hidup ya. Antara orang yang berupaya mencari kebenaran, walaupun akhirnya dia salah jalan, dengan orang yang memang sengaja-sengaja mau mencari keburukan dan dia menemukannya. Ini kan sama-sama buruk pada akhirnya. Tolaba al-haqqo fa'ahto'ahu. Kalau ahto'a anil haqqi, ahto'a al-haqqo atau ahto'a anil haqqi, berarti kan asoba, berarti kan waku'a fil mukhalif, waku'a fil khoto, berarti kan salah. Kemudian satunya tolaba al-batila fa'adrokahu, mencari keburukan lalu menemukannya, kan sama-sama salah. Ini kan sama-sama salah. Ya toh, pahami dulu, sama-sama salah. Cuma yang pertama salah karena dia tidak beruntung saja. Sejatinya dia mau cari yang benar, hanya jatuhnya ke yang salah. Yang kedua memang sudah mau cari yang salah. Ini berbeda. Berbeda sekali. Sama-sama salah tapi berbeda. Sama dengan orang misalnya ingin kenyang, tetapi dia salah makan sehingga lapar, nggak kenyang-kenyang. Satunya memang sudah ingin lapar sejak awal, lalu dia ketemu dengan lapar itu. Kan sama-sama lapar pada akhirnya. Tapi beda. Saya menganggap orang-orang yang bikin konten itu, yang mengkritik para doboler itu, sama-sama adalah tolaba al-haqqo. Sama-sama mencari kebenaran. Sama-sama melawan pembodohan. Hanya mungkin ada yang to'ah, keliru caranya. Ada mungkin yang asobah, benar caranya. Maka saya tidak tahu apakah mereka masuk kepada to'ah atau asobah. Yang jelas mereka bukan tolaba al-batila fa'adrokahu. Bukan orang yang sengaja-sengaja mau membuat keburukan, lalu menemukan keburukan itu, lalu sukses dalam keburukannya. Berarti saya jahat sekali. Saya menganggap ya TIJ lah, ya Laca lah, ya Habib Ja'far lah, ya Mahesa lah, sebagai orang-orang yang yang tolaba al-batila fa'adrokahu gitu. Kan tidak mungkin saya menganggap seperti itu. Saya anggap semuanya adalah tolaba al-haqqo, mencari kebenaran. Hanya mungkin sebagai manusia to'ah at-tariq, salah caranya. Atau mungkin juga asoba tariquhu, jalannya benar. Siapa yang tahu? Lalu untuk apa kita terbawa oleh kebencian, terbawa oleh permusuhan, terbawa oleh isbat mengakumi ini salah itu salah? Di mana itu keluar dari kapasitasnya. Coba saya tantang netizen yang membenar-benarkan Lacak misalnya, apa buktinya? Apa kamu mau Ayana menyaksikan langsung? Atau yang membenar-benarkan TEJ misalnya, apa kamu menyaksikan langsung? Kalau iya, silahkan. Atau kalau menurut Anda tanpa menyaksikan langsung sudah boleh membuat keputusan, silahkan. Al-amru amruka. Al-qawlu laka wa alaika. Itu prinsip hidup ya. Orang mengatakan sesuatu itu, apapun adanya akan kembali kepada dirinya. Laka berupa kebaikan apabila perkataannya benar, wa alaika, dan berupa keburukan apabila perkataannya itu salah. Jadi santai saja bro, santai saja. Tidak perlu terlalu kita seolah-olah hitam putih gitu, nggak perlu seperti itu. Belajarlah berpikir itu netral. Netizen itu harus netral. Smart itu, cerdas itu ketika mampu melihat dua sisi itu dari semua aspeknya. Bukan selalu mendukung apa yang sesuai emosi saja. Wah, saya tidak suka ini, pokoknya yang mendukung orang ini musuh saya.
Wah, saya sangat mengagumi orang ini, kalau yang menyerang orang ini musuh saya. Tidak seperti itu. Itu bukan aklun salim ya, bukan cara pandang yang baik. Walaupun mayoritas kita kan seperti itu. Jadi kita jarang sekali mau memaksimalkan menelaah, menganalisa, tapi kita lebih mengedepankan emosi di dalam isbat, emosi di dalam menghukumi gitu. Kalau misalnya saya tanya, apakah TJ punya bukti? Saya tidak boleh mengatakan tidak ada bukti. Kenapa? Karena ada falsafah. Adamul ilmi bisyai'i. Ketika kamu tidak tahu tentang sesuatu, la yalzimu minhu adamuhu. Tidak lalu berarti sesuatu itu tidak ada. Paham tak? Jadi kalau kamu tidak tahu sesuatu itu barangnya di mana, lalu kamu bilang tidak ada, itu kan konyol. Jangan keterbatasan kamu tidak tahu lalu bilang tidak ada. Kalau untuk bilang tidak ada juga tidak bisa, apakah lalu bilang ada? Ya tidak juga. Kenapa? Karena untuk isbat itu butuh bukti, untuk nafyun itu juga butuh bukti. Untuk menyatakan sesuatu tidak ada itu butuh bukti, untuk menyatakan sesuatu itu ada butuh bukti. Itu tidak bergantung pengetahuan kamu. Tidak bergantung kamu pernah melihat lalu berarti ada, kamu tidak pernah melihat berarti tidak ada. Memang yang bisa kamu lihat seluas apa? Kan begitu. Ini berlaku untuk siapa? Ya untuk lacak yang mengklaim ada buktinya, untuk TJ yang mengklaim ada buktinya, untuk semuanya yang mengklaim ada buktinya silahkan. Toh itu pembuktian, sekali lagi saya ulang, itu pembuktian, itu ada barang materi. Bukan konsep ilmu di mana kita bisa cari sendiri tanpa harus menunggu mereka menunjukkan bukti, kan begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kajiannya ilmiah bisa kita telah bersama-sama. Tapi ini kan sudah bukan kajian ilmiah, ini kajian internal. Kajian apa ya, entah kajian apa namanya. Pokoknya kajian mereka masing-masing lah. Dan nggak akan selesai juga sepertinya. Ini pesimis saja, tapi tidak lah. Misal orang menyampaikan bukti lewat chat, masih aja orang bilang, itu chatnya bisa rekayasa, ya kan? Panjang. Bukan saya tidak bilang, saya tidak bilang tidak akan selesai, tapi panjang, gitu aja. Panjang. Dan saya kira lebih baik kita itu cepatlah memfilter diri ini untuk tidak terlalu terlarut dengan apa-apa yang bukan tidak ada ujungnya, tapi jauh. Ujungnya jauh ya. Ujungnya jauh. Ya mulai menetralisir lah. Mulai kembali. Kenapa kita harus terjebak kepada ini benar ini salah? Ini kan soal penasaran juga pada akhirnya. Ingin tahu siapa yang benar siapa yang salah kan penasaran saja. Ya memang penasaran itu susah dijawab ya. Harus ada fakta. Tetapi celakanya kita penasaran ingin tahu kebenarannya. Sebelum kebenaran itu nampak, kita sudah merasa ini yang benar. Sehingga kita sudah ngegas. Nah, itu kesalahan. Kesalahan itu masuk kepada al-hukmu bima la ya'lamu atau al-hukmu qabla ayyafhama atau qabla ayya'lama. Sudah menetapkan padahal belum tahu, itu min ahlakil jahil ya, perilaku orang yang tidak berpikir sehat, perilaku orang yang sedikit ada gangguan dalam otaknya gitu. Kalau kita memang ingin bersikap menentukan sesuatu benar atau salah, maka konsekuensinya adalah istibyan, mencari kejelasan. Kalau dalam bahasa fikih istidlal ya, kalau dalam bahasa fakta mungkin tabayyun atau istibyan ya, mencari fakta. Kalau tidak bisa mencapai itu ya jangan berharap tahu sesuatu. Kenapa? Karena mengetahui atau membongkar sesuatu yang membuat kita penasaran itu, kalau kita mencapainya itu anugerah. Dan anugerah itu butuh perjuangan. Al-ajru biqadri ta'bi. Reward itu sesuai dengan usaha. Kalau kamu cuma nyimak YouTube lihat orang ngomong, belum tentu kamu akan mendapatkan fakta yang sebenarnya. Kamu harus riset, kamu harus investigasi sendiri kalau mau tahu persis, kan gitu. Saya kira ini berpikir sederhana. Kalau mau dapat uang banyak, ya kerjanya harus ekstra. Jangan, ya kalau pekerjaannya begitu-begitu saja ingin uang banyak, kan lain cerita. Itu kan secara cara berpikir kan tidak bisa. Kata Einstein itu kan, keajaiban itu kamu mengulang-ulang hal yang sama berharap hasil yang berbeda. Itu kan aneh gitu ya. Jadi mari kita itu lebih memprotek diri, lebih mentajamkan filter diri itu apa yang bermanfaat untuk saya gitu loh. Ya ini bermanfaat untuk saya ketika saya tahu setidaknya saya puas gitu. Tetapi apakah hanya untuk kepuasan ini saya harus terus memaki-maki orang? Apakah demi kepuasan ini saya harus terus menjatuhkan orang atau memuji-muji orang? Toh saya tidak tahu persis juga. Yang saya puji itu bagaimana? Cuma berdasarkan perasaan saja, berdasarkan insting saja. Waliyadzubillah.
Sesuatu yang manfaatnya juga tidak jelas, hanya kepuasan, tapi resikonya, Pak, resikonya. Harfun wahidun yadkhulu min lisanik. Satu huruf keluar dari ucapanmu, itu ada nilainya, Pak. Laka au alaika, itu menjadi hal baik untuk kamu atau sebaliknya menjadi hal buruk. Agama ini sangat disiplin sekali dalam soal konsekuensi. Tidak ada di dalam dunia ini yang gratis. Tidak ada. Tidak ada. Kalau sudah bersinggungan dengan dosa, ada catatannya. Bersinggungan dengan pahala, ada catatannya. Semua tidak ditentukan berdasarkan perasaan kita. Tetapi lana mizanun, kita punya timbangan. Kita punya tolak ukur. Maka bukan mengajak pelin-pelan, bukan mengajak tidak memihak, tapi mengajak lebih cerdik, lebih tahu proporsional kita sebagai netizen mungkin, yang tidak tahu fakta sejatinya, sehingga tidak boleh ngegas terlalu. Kan sudah saya bilang, gelap, jalannya kecil. Kamu ngegas, potensinya kamu nyusruk. Kecuali kalau sudah nyata jalannya jelas, ngegas. Pekerjaan halal, gas sudah sekuat mungkin. Sholat, gas sekuat mungkin. Sedekah, sudah jelas itu sesuatu yang baik, gas sekuat mungkin. Jima mungkin dengan istri itu hal baik, gas sekuat mungkin. Kalau menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang omongannya bisa dipegang, mana yang tidak, mana yang hanya sebatas mencari konten, mana yang yang betul-betul memperjuangkan kebenaran, ini kan hal yang rumit. Kamu pilih-pilih yang menurut kamu, tapi tidak usah ngegas dulu. Kenapa? Karena fitta'anni as-salamatu wa fin nadamati wa fil ajalati an-nadamatu. Kalau orang berhati-hati mesti selamat. Tapi kalau orang gegabah, biasanya nanti akan menyesal karena ketimpa buruk. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.